Rasulullah, para sahib sekalian yang kami muliakan dimanapun kita berada. Pertama-tama tentu kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara Litmi Tadabbur Forum spesial bulan Zulhijjah, tentu dengan mengangkat tema yakni keteladanan jiwa pemuda keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, bersama dengan narasumber kita, gurunda kita Ustaz Dr. Salahuddin Guntung MA. Alhamdulillah sudah membersamai kita sejak tadi. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan untuk kita semua. Para sahib-sahib sekalian, untuk menghemat waktu, menghargai waktu, sebelum kita menyimak materi kita pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita mendengarkan mukaddimah atau sambutan dari pimpinan umum atau ketua umum pimpinan pusat lingkar dakwah mahasiswa Indonesia, dalam hal ini Kakanda Sohib Andi Muhammad Solihin SKM MKM. Pada beliau dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan termasuk nikmat untuk adanya waktu untuk menuntut ilmu. Kemudian tentu tak lupa pula kita mengirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian juga pada kesempatan ini tentu saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kegiatan Litmi Tadabbur Forum yang dilaksanakan oleh bidang dakwah dan Al-Quran PP Litmi. Selamat datang di kegiatan Litmi. Semoga di kesempatan ini dapat mendengarkan dengan baik. Dan juga tentu kami ucapkan selamat datang kepada materi kita Ustadz Dr. Salahuddin Guntung MA, yang insya Allah akan menyampaikan materinya sebentar terkait keteladanan dari Nabi Ibrahim, dan juga kepada tentunya seluruh panitia ya, khususnya kepada bidang dakwah yang melaksanakan kegiatan pada malam hari ini, Litmi Tadabbur Forum ya. Ini adalah kegiatan yang memang rutin dilaksanakan oleh bidang dakwah berkaitan dengan tema-tema keislaman di setiap bulannya ya, dan semoga ini tetap terus bisa konsisten dilaksanakan. Uh, Tentu saya yakin yang hadir di sini, selain dari peserta umum, sebagian besar yang hadir adalah peserta dari uh, kader-kader dakwah kampus saya kira. Dan tentu momen Zulhijjah ini adalah salah satu momen yang sangat bagus bagi kita untuk mengambil ibrah, refleksi dari keteladanan keluarga Nabi Ibrahim. Ya, kalau kita lihat relevansinya dengan para pemuda atau dakwah kampus, keluarga Nabi Ibrahim ini memberikan contoh yang luar biasa. Nabi Ibrahim seperti halnya seorang pemimpin yang visioner, ya. Kemudian istrinya Hajar melambangkan ketegaran dan tawakal ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula Nabi Ismail alaihissalam adalah lambang dari keteguhan dan ketaatan seorang pemuda untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini akan saya kira sangat relevan dengan kita sebagai kader-kader dakwah kampus yang mungkin sementara ini ada yang sementara aktif di LDK, ada yang sementara aktif di LITMI misalnya, berjuang untuk mengembangkan dakwah kampus daerah masing-masing. Saya kira kisah dari Nabi Ibrahim ini akan sangat penting bagi kita semua untuk mendapatkan teladan ya, bagaimana terus berkorban, terus tegar dalam berbagai tantangan yang kita alami. Karena memang kita pemuda saat ini bukan hanya eh, kekuatan intelektual yang dibutuhkan, tetapi lebih dari itu juga tangguh secara spiritual dan siap berkontribusi untuk zaman ya. Karena tantangan kita zaman hari ini sangat luar biasa ya. Hedonisme dan krisis nilai-nilai yang ada di lapangan. Pemuda-pemuda saat ini serasa kehilangan arah ya. Mereka tidak tahu mau apa ya. Eh, Kadang mereka biasa istilahkan intinya berjalan seperti air saja mengalir,
kemana air menuju kita ke situ. Padahal seharusnya seorang pemuda Muslim tentu telah mengetahui arah dan tujuan hidupnya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya adalah dengan mencontohi teladan yang ada pada diri eh, teladan-teladan yang telah disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nah, insya Allah pada kegiatan hari ini akan menjadi momentum ya untuk meneguhkan kembali, khususnya bagi para kader-kader dakwah kampus, untuk meneguhkan kembali semangat dakwah, pengorbanan, dan peran strategis kita di lembaga masing-masing. Tentu kita tidak ingin sekedar terlewati zaman, tapi kita berupaya menjadi orang-orang yang menciptakan atau menentukan sejarah di uh, sejarah dakwah di bumi kita ini. Sekali lagi, saya ucapkan semoga bisa mendengarkan dengan baik dan saya minta kepada teman-teman mungkin bisa mengajak kembali teman-teman yang lain yang belum bergabung untuk mendapatkan ibrah dan manfaat dari materi kita malam hari ini. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pembukaan pada atau sambutan pada kegiatan malam hari ini. Uh, Jazakumullah khairan dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam kegiatan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Kak atas mukadimahnya. Insya Allah teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari keluarga Nabi Ibrahim. Ya, seperti apa kemudian keteladanan jiwa pemuda keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan untuk membimbing kita telah hadir bersama kita narasumber kita dalam hal ini Ustadz Dr. Salahuddin Guntung Emah yang akan menyampaikan edukasi penuh makna dan reflektif. Ya, olehnya itu kepada Ustadz dengan hormat kami silahkan. Baik, Ustaz. Syukran. Suara saya kedengaran dengan jelas. Iya, jelas Ustaz. Yang kedua, kira-kira durasinya berapa menit ini, Ustaz? 30 sampai 40 menit, Ustaz. Oh, begitu. Baik, nanti dikasih kode, Ustaz, ya, kalau seandainya kelewatan. Ya, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat LIDMI dan seluruh jajarannya, host kita, moderator kita, begitu juga dengan ikhwah hadirin semua yang telah bergabung pada kesempatan ini dalam kegiatan majelis tadabbur yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh Departemen Dakwah Pimpinan Pusat LIDMI. Jazakumullah khairan dan terima kasih atas kepercayaannya yang diberikan kepada Ana untuk bersama dengan Antum, walaupun banyak asatidzah yang jauh lebih pantas dan lebih aula untuk bersama dan memberikan atau sharing dengan Antum pada sesi tadabbur pada malam hari ini. Namun amanah ini diberikan kepada Ana, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada Ana dan kita semua untuk bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah ketauladan jiwa pemuda keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam.
momen ini kita berada pada bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini identik dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Karena kedua ibadah utama tersebut waktu pelaksanaannya adalah pada bulan Dzulhijjah. Sekalipun tentu secara fikih bulan-bulan haji itu bukan hanya bulan Dzulhijjah saja. Bulan haji itu 3 bulan atau 2 bulan 13 hari, yaitu mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Tetapi puncak pelaksanaan ibadah haji juga di dalamnya adalah ibadah udhiyah atau kurban adalah pada bulan Dzulhijjah. Kemudian di sisi lain ibadah haji dan ibadah kurban ini secara historis ini identik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sehingga pembicaraan seputar tema ini momentumnya sangat korelatif. Ini satu taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada panitia yang memilih tema ini karena momennya sangat tepat. Dan karena ini adalah majelis tadabbur yang diinisiasi oleh Departemen Dakwah LIDMI, di mana mustafidinnya atau audiensnya adalah para pemuda dan mahasiswa, maka sisi yang nampaknya lebih pas untuk diangkat dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sisi kepemudaannya. Tentu saja pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya sisi kepemudaannya. Beliau tentu saja melewati fase yang beragam, mulai dari fase ya mungkin kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian pemuda, kemudian dewasa, dan menjadi usia lanjut. Namun karena kita umumnya atau audiensnya adalah para pemuda dan mahasiswa, maka sisi ini yang nampaknya perlu kita perlu kita pertajam dan dalami pada kesempatan ini. Tentu tidak membatasi bagi yang ingin menggali lebih jauh sisi-sisi lainnya dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Baik, ikhlas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pertama berbicara tentang keutamaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana di ayat-ayat Al-Quran juga dalam hadis-hadis Nabi, bahkan sikap Nabi SAW tergambar bahwa beliau adalah sosok yang memiliki banyak keutamaan. Antara lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar dan pujian yang sangat tinggi, di mana Allah Subhanahu wa taala menggelari sosok beliau seorang diri sebagai umat. Jadi ini menggambarkan betapa tingginya kedudukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam hingga beliau digelari sebagai ummah. Juga disebut sebagai qanitan lillah, dan sebagai hanif. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl dikatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Perhatikan, pas sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini katakan Inna Ibrahim kana ummah. Dikatakan sebagai ummah, walaupun tentu makna daripada ummah pada ayat ini adalah seorang pemimpin, seorang imam, sebagaimana juga akan disebutkan pada ayat yang lain. Tetapi diungkapkannya dengan narasi ummah yang identik dengan komunitas yang banyak, jumlah yang banyak, menggambarkan bahwa beliau adalah sosok yang mengumpulkan sekian banyak kelebihan yang mungkin kalau dikomparasikan dengan umat di luar pribadinya,
harus kemudian dikumpulkan dari sekian banyak jumlah hingga terkumpul pada diri orang-orang yang dikenal sebagai umat tadi. Tetapi pada sosok Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang diri terkumpul semuanya. Sehingga ini menggambarkan keutamaan beliau. Hingga Allah menggelarinya sebagai ummah. Qanitan lillahi hanifa. Yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta lurus di dalam menjalankan syariatnya. Yang kedua, bahwa Allah menjadikannya sebagai imam, sebagai pemimpin, dan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai gelar dan kedudukan untuk semua kalangan, di mana orang-orang yang datang sesudahnya dan terutama oleh umat Nabi Muhammad SAW adalah diwajibkan untuk mengikuti millah beliau. Dalam Al-Quran dikatakan, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh manusia. Ini di antara kelebihan beliau. Kemudian yang lain, bahwa semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau, maka semuanya itu adalah dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh beliau, bahwa para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah pasca Nabiullah Ibrahim, maka itu adalah dari garis keturunan beliau. Dari Ishak alaihi salatu wassalam, kemudian lahir Yakub, dan dari keturunan Yakub itulah banyak nabi dan rasul, utamanya yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Kemudian dari garis keturunan Ismail alaihi salatu wassalam, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dikatakan, wa habna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwah wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Yani wa habna lahu Ishaq, dan kami anugerahkan kepadanya, yani kepada Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Lalu Allah katakan, wa ja'alna fi dhurriyyatihi, yani fi dhurriyyati Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunannya nabi, kenabian dan kitab. Nah, ini syahidnya di sini. Sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lainnya dalam surah Al-Hadid dikatakan, wa laqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtadi wa katsirun minhum fasiqun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selain Nabi Ibrahim adalah menyebutkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bahwa para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Ibrahim, maka itu adalah dari garis keturunan Nabi Nuh. Sedangkan sesudah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diutus, maka nabi-nabi yang datang sesudahnya adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang lain, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dipilih oleh Allah sebagai salah satu di antara ulul azmi minar rusul. Kita tahu atau kita diajarkan bahwa di antara sekian nabi dan rasul, yang antara lain 25 orang rasul disebutkan di dalam Al-Quran, 5 di antaranya adalah terpilih sebagai ulul azmi. Salah satunya adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. 5 ulul azmi yang dimaksud adalah Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, lalu Nabi Musa, dan Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi ini adalah ulul azmi. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu di antara kelima nabi ini, Allah memilih Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadi khaliluhu, kekasihnya, menjadi Khalilur Rahman,
bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian Nabi dan Rasul, hanya 2 Rasul yang sampai pada tingkatan al-khullah atau kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini antara keutamaan beliau. Dan yang lain bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak keutamaan, banyak kelebihan dan keberkahan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa salawatnya, di dalam salawat yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang menjadi sunnah untuk kita ikuti adalah beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, ini menjadi indikasi akan kelebihan dan keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu yang terakhir, ini yang terakhir dalam kesempatan ini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk mengikuti millahnya. Ini menjadi satu hal yang menarik, bahwa sekalipun dakwah para nabi dan rasul itu semuanya mengajak kepada ketauhidan, menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah kepadanya dan menjauhi kesyirikan, semua nabi dan rasul mendakwahkan itu. Tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk diikuti millahnya. Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Di ayat yang lain Allah sebutkan bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam selain pengikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu. Dalam surah Al-Imran, bahwa sesungguhnya orang-orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, yaitu umatnya. Lalu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman, yang dimaksudkan adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini beberapa keutamaan beliau, bahwa beliau adalah sosok yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, menjadi khaliluhu dan menjadi ulul azmi minar rusul. Millahnya diperintahkan oleh Allah untuk diikuti, dan karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga di saat meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberkahi, maka beliau meminta sebagaimana keberkahan yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang kepemudaan, narasi kepemudaan ini dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, begitu juga dengan Nabi Ishak yang merupakan 2 putra Nabi Ibrahim, adalah sangat gamblang, di mana di sela-sela kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala menarasikannya sebagai fatan, sebagai pemuda. Sementara ketika membicarakan atau mengingatkan bahwa Allah memberikan nikmat kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam berupa keturunan, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak, Allah Subhanahu Wa Taala menarasikannya dengan gulam. 2 narasi ini adalah narasi kepemudaan.
Kalau fatan itu jelas menjadi maknanya adalah pemuda. Menjadi fatan artinya pemuda. Jamaknya adalah fitian atau fityah. Sedangkan gulam ini oleh para ahli bahasa dikatakan bahwa istilah gulam ini sebetulnya adalah istilah yang lebih luas cakupan marhalah kehidupannya, yaitu semenjak lahir, semenjak bayi hingga remaja. Jadi gulam tidak hanya bermakna anak kecil, tetapi masuk di dalamnya adalah usia remaja. Sampai sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa gulam dimaksudkan hingga tumbuh kumis atau jenggot dari anak tersebut. Nah, ini biasanya terjadi di saat anak itu sudah memasuki usia remaja. Nah, ini menarik untuk menjadi bahan kajian bagi para pemuda dan para mahasiswa untuk bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, utamanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Di mana dalam sisi ini ditonjolkan sisi kepemudaannya. Di dalam Al-Quran dikatakan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam di saat masih remaja berhasil meruntuhkan dan menghancurkan simbol kesyirikan, berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Lalu mereka tidak tahu pada asalnya siapa sesungguhnya pelaku daripada penghancuran itu. Maka disebutlah, ini mungkin ada laporan dari intelijen bahwa sosok Ibrahim ini adalah sosok yang pernah merencanakannya atau pernah menyebutnya bahwa dia akan hancurkan berhala dan patung itu. Lalu dalam kisah itu dikatakan oleh yang yang melaporkan itu bahwa qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka para penyembah berhala itu berkata, kami mendengar seorang pemuda yang mencela berhala tersebut. Pemuda itu diberi nama atau dipanggil dengan nama Ibrahim. Syahidnya di sini katakan sami'na fatan. Jadi kami mendengar sosok seorang pemuda yang dikenal dengan Ibrahim. Yadhkuruhum. Ya, menjemput-jemput berhala itu. Jadi ini narasi yang pertama, yaitu fatan atau pemuda. Yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan lahirnya putra pertama beliau Ismail alaihissalam. Tentu prosesnya adalah proses dari lahir kemudian pada akhirnya beranjak menjadi remaja. Ketika Allah mengungkapkan usianya hingga menjadi seorang remaja, Allah katakan sebagai gulam. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Jadi di ayat ini dikatakan fabasyarnahu bigulamin halim, dan para ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan fabasyarnahu bigulamin halim pada ayat ini adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini tentu adalah salah satu di antara tafsiran, bahkan mayoritas ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan gulamin halim. Ada sebagian ahli tafsir yang terpengaruh oleh tafsiran Israiliyat mengatakan ini adalah bigulamin halim, di sini adalah Ishak. Namun yang benar adalah Ismail alaihissalam. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي
ini juga menjadi syahid bahwa beliau beranjak remaja karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur di mana ia sudah sanggup bekerja bersama dengan orang tuanya Ibrahim alaihissalatu wassalam, ini menunjukkan bahwa beliau sudah menjadi remaja. Jadi falamma balagha ma'ahu as-sa'ya ini berarti bahwa beliau sudah mampu bekerja, sudah kuat untuk membantu ayahnya. Nah, ini syahidnya bahwa Ismail dinarasikan sebagai remaja. Ishak juga begitu dinarasikan sebagai gulam. Di ayat yang lain dalam surah Al-Hijr dikatakan, qalu la taujal inna nubashshiruka bi gulamin alim. Gulamin alim yang dimaksudkan di sini adalah Ishak alaihi salatu wassalam. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah narasi kepemudaan dalam kisah keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim dinarasikan sebagai seorang fatan, seorang pemuda, dan putranya Ismail dan Ishak kedua-duanya dinarasikan sebagai gulam yang merupakan fase pertumbuhan yang sampai pada fase remaja. Baik, selanjutnya kita masuk pada nilai-nilai kepemudaan pada sosok Ibrahim dan keluarganya. Sebelum kita lanjutkan, sekali ini akan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita temukan bahwa kisah beliau di dalam Al-Quran itu hampir menyebar pada banyak surah, atau kisah beliau, cuplikan dari kisah kehidupan beliau, perjalanan hidup beliau, itu disebutkan di beberapa surah, mulai dari surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, kemudian lebih jelas lagi pada surah Al-An'am, dan surah-surah lainnya. Bahkan ada surah khusus yang dinamai dengan surah Ibrahim. Nah, ini menjadi hal yang spesifik. Dan salah satu hikmahnya bahwa cuplikan-cuplikan kisah itu berada pada surah-surah yang berbeda ini karena momen-momen diturunkannya cuplikan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu sangat identik atau sangat sesuai dengan kondisi di mana ayat itu turun, sehingga cuplikan-cuplikan kisah itu akan menjadi update bagi kehidupan di mana ayat itu, kondisi di mana ayat itu turun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di poin-poin berikutnya, para ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya tidak sempat kemudian membuat narasi-narasi yang bisa mewakili keseluruhan daripada poin-poin yang kita bisa ambil sebagai ibrah dari kisah ini. Dan yang kedua, bahwa kisah-kisah ini sulit untuk ditampilkan seluruhnya dalam durasi waktu yang singkat. Tetapi kalau kita ingin dalami lebih jauh, maka ayat-ayat yang akan kita sebutkan nantinya ini bisa menjadi bahan tadabbur lebih jauh bagi ikhwah semuanya, selain dari apa yang akan dikemukakan dan disebutkan nantinya. Ayat-ayat ini syarat dengan pelajaran, namun karena keterbatasan waktu dan juga keterburu-buruan untuk mengambil sari dari kisah itu, maka tidak bisa mewakili semuanya apa yang akan disebutkan nantinya. Namun setidaknya ini bisa menjadi pengantar bagi ikhwas sekalian untuk selanjutnya bisa mendalami lebih jauh. Di antara pelajaran penting bagi pemuda pada sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam
adalah kepedulian sosial religi beliau di dalam masa hidupnya. Semenjak remaja, ini sangat nampak kepeduliannya. Beliau sangat peduli dengan kondisi masyarakatnya, terutama kondisi keagamaan mereka. Beliau hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan mistik dan kesyirikan. Disebutkan bahwa ada dua tipe kesyirikan yang sangat menonjol di masanya. Di satu sisi, sebagian kaumnya sangat kental dengan perbuatan syirik dalam bentuk menyembah berhala. Bahkan orang tuanya berprofesi sebagai pemahat patung berhala yang mereka sembah, atau pebisnis dan penjual patung. Di sisi lain, sebahagian di antara kaumnya adalah orang-orang yang mengagungkan benda-benda langit, mempercayai bintang-bintang yang ada di langit. Dua bentuk kesyirikan ini itu menjadi kegelisahan Ibrahim alaihissalam semenjak masih remaja hingga menjadi pemuda dan hingga beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini pelajaran penting bahwa seorang pemuda yang memiliki semangat islah dan perbaikan di tengah umatnya harus memiliki kepedulian seperti kepedulian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, terutama pada sisi sosial keagamaan di masyarakat. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, begitu pedulinya dengan persoalan ini, beliau tidak hanya kemudian fokus pada satu kelompok masyarakat saja. Beliau kepada orang tuanya, beliau kepada penguasa, dan kepada masyarakatnya secara umum. Beliau peduli dan perhatian terhadap penyimpangan itu untuk diluruskan dan untuk mengembalikan mereka kepada millah yang lurus. Di dalam surah Al-An'am misalkan tergambar bagaimana beliau sejak dini mengingatkan ayahnya untuk kemudian tidak mengambil patung-patung itu sebagai sembahan, karena ini merupakan kesesatan yang nyata. Mereka yang bikin patung itu, mereka yang memahat, lalu mereka sembah. Ini adalah kesesatan yang nyata. Makanya Ibrahim alaihissalam mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah tatkala Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar, apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai sembahan? Sungguh aku melihatmu dan melihat kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah cuplikan dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala angkat berkenaan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di tengah kaumnya. Beliau peduli, beliau sorot ini. Padahal tentu saja sangat banyak yang perlu untuk disoroti, tetapi perhatian Nabiullah Ibrahim alaihissalam tertuju kepada sisi penyimpangan ayahnya dan kaumnya dalam hal perbuatan syirik menyembah berhala. Dan ini berulang disebutkan di ayat-ayat Al-Quran. Tadi di surah Al-An'am, juga disebutkan dalam surah Al-Anbiya, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Dan ingatlah, dan sungguh telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuknya sejak dahulu, dan sungguh kami benar-benar mengetahuinya. Idh qala li abihi wa qawmihi,
tatkala ia berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun?" Apa-apaan berhala-berhala yang kalian senantiasa iktikaf di sisinya, menyembahnya. Jadi ini beliau sorot kegiatan penyembahan kepada berhala yang mereka sembah dan mereka agungkan tersebut. Di ayat lainnya dalam surah Maryam, Allah juga sebutkan, "Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat memberikan apa-apa kepadamu sedikit pun. Nah, ini cuplikan ini adalah menjadi bukti bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki kepedulian sosial yang tinggi kepada kaumnya. Dan begitulah idealnya seorang pemuda, punya kepedulian sosial, terutama sosial keagamaan di tengah kaumnya. Ini yang pertama, sekali muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah di antara nilai dan pelajaran penting dari kepemudaan Ibrahim alaihissalam adalah jiwa yang pemberani dan siap menanggung resiko. Ini sangat nampak ketika kita membaca sikap beliau dan keberanian beliau dalam bertindak, tentu dengan penuh perhitungan, dan tindakannya sangat berisiko. Ini di surah Al-Anbiya, di ayat-ayat yang nanti bisa dibaca dan ditadaburi lebih jauh pada ayat 52 sampai 70. Ini panjang, namun dan banyak pelajaran dari sini. Tapi salah satu di antara pelajaran penting dari sini adalah bagaimana beliau memiliki keberanian walaupun hanya seorang diri, berhadapan dengan ayahnya, berhadapan dengan kaumnya, bahkan pada momen yang lain berhadapan dengan penguasa terbesar atau superpower di masanya. Beliau sampai mendebatnya dan tidak mau kalah dengan kesombongan dan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa di masa itu. Di surah Al-Anbiya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwa di saat para penyembah berhala itu keluar dari tempat berhala mereka, disebutkan dalam kisah-kisah yang sebagiannya adalah Israiliyat, bahwa di saat para penyembah berhala itu keluar meninggalkan kampung atau lokasi penyembahan berhala itu untuk berburu di masanya, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam memanfaatkan kesempatan tersebut untuk datang ke tempat berhala itu. Lalu di kesempatan itu, tindakan yang dilakukan inilah tindakan yang tadi dikatakan sebagai tindakan sebagai seorang pemberani dan siap menanggung risiko. Bahwa beliau masuk lalu menghancurkan semua patung-patung dan berhala yang disembah oleh kaumnya, terkecuali patung yang terbesar atau berhala yang terbesar. Sengaja beliau tidak hancurkan. Bahkan lebih cerdasnya lagi, beliau tidak menghancurkan dan malah kemudian menggantungkan kampak yang dipakai atau martil yang dipakai untuk menghancurkan patung-patung yang lainnya. Ini satu tindakan keberanian yang luar biasa dan sekaligus tindakan yang cerdas. Kecerdasannya adalah tergambar antara lain
bahwa beliau sengaja menyisakan patung yang terbesar dan menggantungkan kampak yang dipakai untuk menghancurkan patung-patung lainnya di leher patung tersebut. Karena ini akan menjadi alasan kuat bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam nantinya, sebagaimana dikisahkan, untuk kemudian mereka bungkam dengan menyuruh para penyembah berhala itu bertanya kepada patung yang tersisa tersebut, kalau seandainya patung ini berhak untuk disembah, maka patung ini seharusnya bisa menjawab dan memberi laporan kepada para penyembahnya siapa gerangan yang menghancurkan patung-patung itu. Nah, ini dua sisi yang menarik. Keberanian di satu sisi bahwa beliau menghancurkan semua patung-patung itu, lalu kemudian menyisakan patung yang terbesar. Di ayat ini dikatakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Pada ayat 57 dari surah Al-Anbiya, demi Allah, niscaya aku akan hancurkan berhala-berhala kalian setelah kalian tinggalkan. Faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Lalu Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung itu sehancur-hancurnya kecuali patung yang terbesar, agar kiranya mereka para menyembah itu bisa kembali kepada patung itu bertanya kepadanya. Lalu di saat para penyembah berhala itu masuk ke tempat berhala itu, mereka kaget ketika mendapati bahwa semua berhala yang mereka sembah itu kecuali yang terbesar semuanya sudah hancur. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka katakan, siapa yang melakukan sembahan-sembahan kita ini, sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim. Ini belum ada yang tahu. Tetapi ada laporan bahwa yang melakukan itu kemungkinan besar adalah seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Karena mungkin Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah menyebut-nyebutnya dengan keinginan untuk membinasakan dan menghancurkan patung tersebut. Maka mereka pun mengatakan, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami pernah mendengarkan seorang pemuda yang menceritakan tentang berhala-berhala ini, ingin menghancurkannya. Pemuda itu bernama Ibrahim. Lalu kemudian mereka meminta untuk segera menangkap Nabiullah Ibrahim alaihissalam, membawanya ke depan massa yang datang menyaksikan hancurnya berhala-berhala tersebut. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka minta agar kemudian mereka mendatangkan Ibrahim alaihissalam di hadapan massa yang berkumpul agar mereka bisa melihatnya. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Mereka katakan, apakah engkau yang melakukan ini terhadap berhala-berhala kami ya Ibrahim? Nah, di sini nampak kecerdasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tadi. Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya, dan memberikan atau membungkam mereka dengan cara yang halus. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukan ini adalah pembesar berhala ini yang disisakan oleh Nabiullah Ibrahim tadi. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyalah berhala ini jika ia benar-benar bisa berbicara. Nah, ini sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kecerdasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tadi. Beliau sengaja tidak menghancurkan patung yang besar itu. Saya berpikir seandainya ini terjadi oleh kita atau pelakunya kita atau orang lain, maka mungkin yang pertama dihancurkan adalah yang paling besar. Dan itu yang pertama dihancurkan. Tidak menyisakan, tapi justru Nabiullah Ibrahim alaihissalam melakukan sebaliknya. Karena ingin jadikan ini sebagai hujjah yang bisa membungkam kaumnya, bahwa sama sekali apa yang kalian sembah itu
berhak untuk disembah. Bukti bahwa dia tidak berhak disembah, yang terbesar saja tidak bisa membela teman-temannya, tidak bisa melaporkan siapa yang melakukan penghancuran itu kepada para penyembahnya. Nah, ini bukti kecerdasan beliau sekaligus keberanian beliau. Nah, ini sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Juga bagaimana beliau membuat narasi yang sangat pas untuk kemudian membuktikan bahwa apa yang kalian sembah itu sama sekali tidak berhak untuk disembah. In kanu yantiqun, jika dia bisa berbicara, bisa melaporkan. Ini semua adalah bukti bahwa sembahan ini sama sekali tidak berhak disembah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbicara, tidak bisa melaporkan, tidak bisa membela di saat dihancurkan dan lain-lain. Baik. Lalu farja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudh dhalimun thumma nukisu ala ru'usihim ila akhir. Lalu kemudian di akhir daripada kisah ini disebutkan bahwa kaumnya ini pada akhirnya kemudian menghukum Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini yang dikatakan bahwa beliau siap menanggung risiko. Risikonya tidak tanggung-tanggung. Di ayat itu dikatakan bahwa mereka akhirnya kemudian membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Nah, ini kisah atau cuplikan dari kisah ini menunjukkan keberanian Nabiullah Ibrahim alaihissalam sekaligus kecerdasannya dan kesiapan beliau menanggung resiko. Idealnya seorang pemuda, apalagi pemuda yang visioner, memiliki semua ini. Berani, siap menanggung resiko, cerdas di dalam bertindak, tidak gegabah. Baik, juga tergambar bagaimana keberanian beliau di saat beliau berhadapan dengan penguasa yang paling besar di masa itu, superpower di masanya. Di masa itu imperium yang terbesar adalah imperium yang dipimpin oleh Raja Namrud, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berani berhadapan dan berdebat dengan Raja Namrud. Tentu saja jangankan berdebat langsung dengan raja sekelas Raja Namrud ini, berdebat saja dengan para menterinya atau pembantu-pembantunya itu sangat berisiko. Apalagi kalau berdebat dengan seorang penguasa sebesar sekelas Raja Namrud yang merupakan raja yang terbesar di masanya. Namun di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam tetap kemudian siap dan berani mengambil risiko ini. Dan yang kedua dari sisi ini juga nanti disebutkan bahwa beliau benar-benar cerdas, memiliki retorika yang tinggi, kemampuan berdialog dan berdiskusi yang sangat kuat. Lihatlah di dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Jadi tidakkah engkau melihat kepada sosok yang mendebat Ibrahim berkenaan dengan Rabb-nya di saat ia mendapatkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu Raja Namrud yang merasa bangga mendapatkan kerajaan. Di saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendebatnya dan mengatakan Rabbi alladzi yuhyi wa umit, sesungguhnya Rabbku adalah Rabb yang maha kuasa menciptakan dan mematikan. Ini pancingan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menyeret Namrud ini untuk kemudian dengan sombong dan dengan bangga juga memproklamirkan dirinya sebagai orang yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tentu yang dimaksudkan di sini sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa ana uhyi wa umit adalah bahwa beliau menghidupkan orang yang tadinya sudah jatuh vonis untuk hukum mati, itu bisa hidup, dalam arti kata
bisa kemudian tidak dieksekusi kalau dia putuskan untuk tidak dihukum mati atau diberikan gerasi kepadanya. Sebaliknya umid adalah mampu mematikan dengan memberikan hukuman mati kepada siapa yang dikehendaki. Ini yang dimaksudkan oleh Raja Namrud. Namun tidak disangka oleh Raja Namrud bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam bisa mendatangkan argumentasi yang jauh lebih kuat lagi daripada apa yang disangka sebelumnya, hingga akhirnya dia bungkam dan tidak bisa lagi menjawab. Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim segera mengatakan kepadanya, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Maka Anda datangkanlah matahari itu dari arah barat. Terbitkanlah matahari dari arah barat. Ini tidak bisa dijawab, tidak bisa dibantah, dan akhirnya Raja Namrud menjadi bungkam. Dua hal di sini. Pertama adalah keberanian Nabiullah Ibrahim alaihissalam siap menanggung resiko, sekalipun resikonya tidak ringan di saat berhadapan dengan penguasa sekelas Raja Namrud ini, namun beliau tetap saja lakukan itu demi untuk kemudian meluruskan akidah dan ketauhidan. Kemudian di pelajaran berikutnya adalah keteguhan memegang prinsip. Ini juga nampak sekali dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau tidak gentar dan tidak mundur di saat menghadapi ancaman. Beliau tetap teguh memegang prinsip, bahkan rela untuk mati di tiang salib seandainya hal itu dilakukan, ataupun kemudian dibakar hidup-hidup. Dan ini yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah itu. Ketika beliau berdialog dengan ayahnya dan terus kemudian mendakwahi ayahnya, meminta dengan lemah lembut kepada ayahnya untuk meninggalkan berhala dan sembahan yang mereka sembah, lalu kemudian akhirnya ayahnya terpancing untuk marah hingga mengancam Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk merajamnya, beliau tidak gentar dan tidak berhenti. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Ini di dalam surah Maryam. Ya, ayahnya Azara mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, nanti dibaca di ayat-ayat sebelumnya, beliau katakan, aragibun anta ya an alihati ya Ibrahim, apakah engkau benci kepada sembahan-sembahan kami ya Ibrahim? Apakah engkau tidak mau menyembah atau benci dan tidak suka kepada sembahan-sembahan kami, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti memusuhinya, niscaya aku akan merajammu. Tentu kita tahu rajam itu adalah hukuman orang yang hidup ditanam sampai dada atau sampai leher, lalu kemudian dilempar batu kepalanya hingga meninggal. Ini ancaman orang tuanya kepada Ibrahim alaihissalam. Namun ancaman ini tidak membuat beliau mundur, bahkan beliau teguh dengan prinsipnya, terus berdakwah, bahkan kemudian berhadapan dengan kaumnya, tidak hanya berhadapan dengan ayahnya saja, dan berhadapan dengan penguasa. Di ayat yang lain tadi sudah disebutkan, ketika kemudian beliau sudah menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah, mereka juga tidak bisa mendebat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka mereka katakan, harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya, bakarlah dia dengan hidup-hidup dan belalah sembahan-sembahan kalian jika kamu benar-benar ingin melakukan hal tersebut. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong beliau hingga kemudian menjadikan api itu menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini di antara pelajaran bahwa beliau sangat teguh memegang prinsip akidah dan keimanan, dan begitulah seorang pemuda idealnya. Punya visi dan
punya prinsip yang tidak goyah. Kemudian yang lainnya adalah penggunaan retorika dan argumentasi, tadi juga sudah disinggung di saat beliau berdebat dengan Raja Namrud, bagaimana beliau dengan cerdas beliau kemudian membungkam Raja Namrud di saat dia dengan bangga mengatakan saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu tidak disangka beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur, maka jika kamu benar-benar bisa kemudian melakukan hal yang sama, maka datangkanlah matahari itu dari barat. Nah, ini di antara bukti retorika beliau. Di saat beliau juga mendebat kaumnya, setelah kemudian beliau berhasil menghancurkan berhala-berhala itu, juga menggunakan retorika dan argumentasi yang sangat kuat, di mana dia katakan bahwa ini tidak mendengar, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Dan ketika beliau mendakwahi ayahnya, beliau katakan, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi apa-apa kepadamu? Ini retorika yang sangat bagus dan argumentasi yang sangat kuat. Karena betapapun manusia itu tidak bisa lepas dari adanya unsur manfaat yang diharapkan. Mengapa sih orang menyembah? Mengapa sih orang taat? Karena berharap sesuatu. Sementara sesuatu yang diharapkan dari yang disembah ini sama sekali tidak bisa terwujud. Karena yang disembah tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan apa-apa. Sehingga tidak punya alasan untuk disembah. Di antara bukti retorika dan argumentasi yang luar biasa adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan sengaja mengajak kepada kaumnya yang di masa itu juga ada yang menyembah bintang-bintang di langit, benda-benda langit. Beliau dengan sengaja memperlihatkan kelemahan benda-benda langit ini dan bahwa semuanya tidak berhak disembah. Mulai dari bintang, kemudian bulan, kemudian matahari. Ini disebutkan di dalam surah Al-An'am ketika dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Dan perhatikan di ayat ini mulai dari ayat 76 sampai 80, ini benar-benar luar biasa. Allah juga kisahkan demikian runut di sini. Mulai beliau memperlihatkan seakan beliau mencari Tuhan, tetapi sesungguhnya ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa ini adalah model hujjah dan diskusi yang sangat luar biasa dari beliau, dari hal yang nyata di hadapan mereka. Dan beliau mulai dari yang kecil hingga yang terbesar, dari bintang, kemudian bulan, kemudian matahari. Dan akhirnya kemudian beliau mengatakan bahwa ini semua tidak berhak disembah karena semuanya bisa menghilang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma afala qala la uhibbul afilin." Di saat bintang yang pertama dilihat dan dianggap bahwa inilah sembahanku, beliau katakan akhirnya setelah bintang itu terbenam, la uhibbul afilin. Saya tidak suka yang bisa menghilang dan terbenam. Lalu pada saat melihat bulan, beliau katakan inilah Tuhanku. Namun ketika bulan itu juga tenggelam, beliau katakan la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang tersesat. Lalu di saat beliau menyaksikan matahari terbit, tentu beliau dan kaumnya melihatnya, qala hadza rabbi hadza akbar. Inilah Tuhanku yang sejati karena ini lebih besar. Falamma afalat, namun ketika matahari itu pun juga terbenam, beliau mengatakan, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, saya berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah retorika dan argumentasi yang
nyata, menggunakan retorika dari kehidupan nyata yang mereka sehari-hari saksikan, bahkan mereka lakukan. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Lalu kemudian dengan cerdasnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan semua ini tidak berhak disembah karena bisa menghilang, bisa tenggelam, dan sifat daripada Tuhan itu adalah kekal, tidak tidak menghilang dan tidak kemudian luput dari sembahannya, dari yang menyembahnya. Nah, ini bukti bahwa beliau benar-benar memiliki kemampuan retorika dan argumentasi yang sangat kuat. Sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sepertinya sudah lewat ini, Ustaz. Masih ada beberapa poin ini ya. Iya, 3 lagi, singkat, secara cepat, Ustaz. Yang ketiga, yang berikutnya adalah bahwa beliau sebagai sosok yang visioner, seorang pemuda, punya visi dan ambisi yang kuat untuk memenangkan kebenaran, tetapi beliau tetap menjaga etika dan akhlak, termasuk kepada yang menyelisihinya, utamanya kepada ayahnya. Dan beliau yang mendakwahi ayahnya dengan penuh kesabaran, beliau mendakwahinya dengan penuh kesabaran dan akhlak dan etika yang tinggi. Lihatlah bagaimana narasi yang digunakan kepada ayahnya di ayat 42 dari surah Maryam sampai berapa ayat sesudahnya. Beliau katakan, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati, ini bagi orang mengerti bahasa Arab ini sangat indah ungkapan ini. Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan apa-apa kepadamu? Ya abati, ini berulang kali. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh aku telah mendapatkan ilmu yang tidak engkau dapatkan. Beliau tidak sombong, beliau tidak bangga di hadapan ayahnya bahwa saya seorang nabi, saya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sementara kamu tidak. Tapi dengan uslub yang seperti ini, beliau mengatakan, saya sungguh mendapatkan ilmu yang belum sampai kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku memberikan kepadamu petunjuk yang lurus. Lalu diulang lagi, ya abati lima ta'budis syaitana, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ini adalah bukti bahwa beliau sekalipun berbeda dengan ayahnya, beliau tetap peduli dengan ayahnya, simpatik dengan ayahnya, masih menjaga etika dan akhlak kepadanya. Bahkan ketika beliau pun diancam dengan ancaman untuk dirajam, beliau tetap mengatakan, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Semoga keselamatan tetap tercurah kepadamu. Bahkan beliau tetap berjanji bahwa aku akan memohonkan ampunan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala selama Allah tidak melarangnya, walaupun nanti di ayat yang lain disebutkan bahwa Allah melarangnya. Nah, ini menjadi bukti bahwa beliau menjaga etika dan akhlak di dalam memperjuangkan idealisme dan akidahnya, memperjuangkan dakwah ini. Kemudian berikutnya secara singkat adalah bahwa beliau memiliki tertib skala prioritas dalam dakwahnya. Sebagai seorang pemuda, beliau memiliki prioritas tertentu, baik pada objek dakwah ataupun pada konten dakwah, konten perubahan yang ingin disampaikan. Pada objek dakwahnya, beliau memprioritaskan orang yang terdekat padanya, yaitu ayahnya, orang tuanya, keluarganya yang terdekat yang menjadi prioritas utama dan pertama di dalam dakwahnya. Sehingga dari awal, dari kisah-kisah yang kita lihat ini, beliau selalu mengatakan ya abati. Mulai dari surah surah Al-An'am tadi, kemudian suratul Anbiya, kemudian surah Maryam, ini semua ada semuanya dikatakan li abihi, idh qala li abihi.
Ini pada sisi objek dakwahnya, bahwa beliau memprioritaskan ayahnya. Tentu saja dari situ juga melebar kepada komunitasnya, kepada masyarakatnya, kepada tetangganya, dan orang sekampungnya. Pada skala prioritas pada objek dakwah. Begitu juga skala prioritas pada konten dakwah, konten perubahan yang diinginkan. Bahwa karena akidah menjadi prioritas dalam dakwah, maka beliau dahulukan persoalan akidah. Tentu hal-hal lain juga menjadi perhatiannya, tetapi nampak sekali bahwa beliau menjadikan konten akidah ini menjadi prioritas utama dalam dakwah beliau. Kemudian yang terakhir adalah ketaatan yang paripurna. Ya, bahwa sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok seorang yang penuh dedikasi dan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terdapat pada putra beliau Ismail alaihissalam, bahwa mereka berdua dan yang lainnya juga seperti itu, Hajar dan Sarah beserta Ishak, semuanya adalah orang-orang yang penuh ketaatan pada Allah. Tetapi yang paling menonjol adalah bagaimana ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di saat diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri di saat anaknya beranjak remaja. Ini adalah suatu ujian yang sangat berat dan tidak ringan. Pertama, yang diminta untuk disembelih adalah anak kandung sendiri. Yang kedua adalah pada usia remaja, di mana usia remaja ini adalah usia yang sangat dirindukan oleh seorang ayah, apalagi sudah mulai bisa membantu ayahnya. Dan yang ketiga adalah ujian yang tidak ringan pula adalah karena yang diminta untuk menyembelih adalah ayahnya sendiri. Seandainya kemudian diminta untuk sembelih anaknya tetapi diserahkan kepada orang lain, maka ujiannya jauh lebih ringan ketimbang dengan ketika sang ayah yang diminta menyembelih dengan tangannya sendiri. Nah, ini ketaatan yang paripurna dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pun hal yang sama dari sisi ketaatan Nabiullah Ismail alaihissalam, tanpa sedikit pun membantah, menolak, apalagi kemudian lari daripada keinginan ayahnya untuk menyembelihnya. Bahkan beliau dengan lugas mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah, eksekusilah apa yang diminta untuk engkau lakukan. Niscaya engkau mendapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Nah, ini khas kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran kepemudaan dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya. Tentu apa yang disebutkan ini tidaklah seberapa dibandingkan pelajaran-pelajaran lainnya yang begitu banyak yang bisa dieksplorasi dari kisah yang menarik ini. Dan karena itu saya mengajak semua untuk bisa lebih mendalami lagi, mentadaburi kisah-kisah ini dalam beberapa cuplikan di dalam Al-Quran, baik yang ada di surah Al-Baqarah, di surah Al-An'am, kemudian di surah Maryam, dan surah-surah lainnya. Tentu saja karena kita angkat adalah sisi kepemudaannya, sisi lainnya juga masih sangat banyak. Tetapi waktu kita sudah sejak tadi habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi kepada kita semua. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal Ustaz. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas materinya, edukasinya yang luas dan mendalam. Semoga kita semua yang menyimak ini bisa mengambil banyak manfaat di dalamnya. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin cukup satu penanya saja. Ya, silakan Fadhal Ustaz. berbicara secara langsung.
atau menuliskan di room chat kita. Ada? Ada pertanyaan? Ya, sekali lagi kami sampaikan, jikalau ada pertanyaan, bisa langsung dibuka mic-nya, cek. Ya, baik. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, izinkan kami selaku moderator untuk menyampaikan rangkuman atau simpulan beberapa pesan kunci. Ya, yang pertama, Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah cerminan militansi iman. Ya, ketaatan mereka bukan sekedar ritual, ya, tapi perjuangan total dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pemuda seperti Nabi kita Ismail alaihissalam bukan hanya patuh, tapi juga sadar. Ia tumbuh dengan ruh tarbiyah yang kokoh, ya, hingga mampu mengatakan, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dan ini merupakan karakter pemuda dakwah, ya, sadar, taat, dan siap berkorban. Yang terakhir, yang ketiga, sebagai mahasiswa, ya, dan aktivis Islam, kita ini harus lebih baik, harus lebih dari sekedar sibuk. Ya, kita harus berorientasi akhirat, ya, bergerak karena iman, bukan hanya sekedar agenda. Ya, demikian forum kita ini. Semoga bukan hanya menjadi wawasan, tapi juga menjadi energi baru bagi kita semua untuk terus menapaki jalan dakwah dengan penuh keyakinan dan keteladanan. Kita sama-sama tutup. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. وإياكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خيرا Syukran. وأحسن إليكم وبارك فيكم. شكرا لكم سمعنا. Ya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.